Cerita dimulai ketika saya melayang di kekosongan tak terbatas. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang saya ingat adalah seberkas cahaya menyelimuti saya. Tiba-tiba, saya menemukan diri saya di tempat yang asing. Seorang dewi berdiri di depan saya dan berkata, "Selamat datang di dunia Midgard. Anda telah dipanggil sebagai salah satu pahlawan terpilih." Dia memperkenalkan dirinya, namanya Norn. Tapi kemudian Norn meminta maaf. "Saya sangat menyesal. Anda dipanggil karena kesalahan. Seharusnya kami membawa orang lain ke sini." Saya menatap dengan bingung, tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia menjelaskan, "Biar saya jelaskan lebih lanjut. Kami memilih sekelompok pahlawan secara acak untuk dibawa ke dunia Midgard. Tapi Anda tidak termasuk dalam orang banyak Tete, Inse sistem mengalami kesalahan, dan secara keliru membawa Anda ke sini. Ritual pemanggilan ini sangat berbahaya, karena hukum dunia kami berbeda dari bumi Anda. Kesalahan apapun dalam pemanggilan dapat menghancurkan seluruh kota Midgard. Itulah mengapa ketika saya melihat Anda dipanggil secara keliru, saya membawa Anda ke sini untuk memperbaiki masalah." Saya bertanya, "Kalau begitu, di mana para pahlawan yang dipanggil bersama saya?" Dia menjawab, "Para pahlawan yang dipanggil dengan benar saat ini berada di kerajaan Sedonia." Saya berkata, "Kalau begitu, bisakah Anda mengantar saya kembali ke dunia saya?" Dia menjawab dengan sedih, "Saya tidak bisa mengembalikan Anda." Dia tampak kesal. Sistem memilih orang secara acak dan terus membuat kesalahan. Saya bertanya, "Jadi, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang harus saya lakukan?" Dia menjawab, "Satu-satunya cara adalah Anda harus beradaptasi dan hidup di sini, di dunia Midgard. Namun kami tidak bisa mengirim Anda ke kerajaan Sedonia, karena tempat itu saat ini sangat kacau. Oleh karena itu, saya akan menggunakan sihir saya, untuk membawa Anda ke tempat yang damai, tempat Anda dapat memulai hidup baru. Itu akan menjadi dunia yang luar biasa untuk Anda nikmati." Saya bertanya, "Apakah dunia itu memiliki iblis, monster, dan naga?" Dia tersenyum lembut. "Tentu saja, tapi jangan khawatir, saya akan membantu Anda dengan sihir saya." Seketika itu juga, saya melihat status saya di dunia ini. Saya baru berusia 17 tahun, tetapi tidak punya keterampilan sama sekali. Norm menjelaskan, "Kamu punya dua pilihan, keterampilan bertarung, atau keterampilan produksi. Keterampilan bertarung meliputi pendekar pedang, penyihir, pemanah, dan pemburu. Keterampilan produksi meliputi ahli ramuan, alkemis, dan petani." Saya menggelengkan kepala. Saya tidak ingin keterampilan bertarung, saya tidak ingin masalah. Berikan saya keterampilan produksi. Non memfokuskan kekuatannya, dan memberi saya kemampuan. Gunakanlah dengan baik, itu akan membantumu bertahan hidup di dunia ini. Kemudian, dia membawa saya ke tempat bernama Asgard, untuk memulai perjalanan. Ketika saya tiba di dunia baru, saya melihat ke permukaan air. Penampilan saya telah berubah total. Saya membuka tas yang saya bawa. Di dalamnya, saya menemukan alat, pisau, makanan, dan sedikit uang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Saya memeriksa keterampilan saya masih di level 1, tetapi sekarang saya memiliki keterampilan yang dapat membantu. Itu adalah keterampilan yang diberikan Non sebagai permintaan maaf atas kesalahan pemanggilan. Saya bergumam, biarkan saya mencoba kekuatan ini. Saya mencoba sihir api, tetapi ragu-ragu, takut membakar seluruh hutan. Oleh karena itu, saya mencoba sihir air, lalu angin, lalu bola batu. Mata saya berbinar gembira. Keterampilan baru ini membuat saya merasa benar-benar hidup. Wanita itu perlahan memperlihatkan wajahnya dan memperkenalkan diri. "Aku adalah permaisuri pertama Kekaisaran Sidonia. Namaku Elizabeth." Gadis muda dalam kelompok itu terus menatap Elizabeth. Mata mereka bergetar karena ketakutan. Anehnya, sebuah pemberitahuan muncul. Dia telah menerima keterampilan baru, Wahyu. Menatap langsung ke permaisuri, dia bergumam cemas. "Dia sangat berbahaya. Kita tidak bisa mempercayainya." Rekaman beralih ke saya, yang baru saja tiba di desa Berg. Penduduk desa menyambut saya dengan hangat, berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan putri mereka. Mereka berkata, "Kamu benar-benar orang yang baik. Sungguh beruntung putri kami bertemu denganmu di jalan." Saya menundukkan kepala, berterima kasih atas kebaikan mereka. Saya bertanya apakah saya bisa tinggal di desa untuk sementara waktu. Penduduk desa tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, anggap saja seperti di rumah. Desa kami juga rumahmu." Mereka menceritakan tentang berbagai macam ramuan yang tumbuh di sekitar desa, yang sangat penting untuk membuat obat-obatan, dan tentang bahan-bahan mentah yang tersebar di mana-mana. Mendengar itu, mata saya berbinar penuh harapan. Bagaimanapun, saya telah memilih jalan keterampilan produksi. Segera setelah itu, saya diperkenalkan kepada Bun, pandai besi desa, yang akan menyediakan bahan mentah untuk saya. Penduduk desa mengakui bahwa saat ini tidak ada rumah,
tetapi mereka mengusulkan untuk membangun rumah baru hanya untuk saya. Mereka memberi saya sebidang kecil tanah tempat sebuah rumah bisa didirikan. Biarkan saya membantu sedikit, kata saya. Menggunakan sihir saya membersihkan lokasi. Namun tiba-tiba, saya merasa sangat lelah. Membersihkan tanah itu menghabiskan hampir seluruh mana saya. Namun, saat itu juga, saya mendapatkan kemampuan baru, kontrol mana. Penduduk desa bergegas untuk memeriksa saya. Kamu sudah cukup melakukannya, serahkan sisanya pada kami. Akhirnya, saya membangun rumah saya sendiri, dan melengkapinya dengan semua yang diperlukan. Itu semua berkat kemampuan pertukangan dan pandai besi sihir yang telah saya pelajari. Saat saya membuka daftar kemampuan, saya melihat bahwa saya masih memiliki kemampuan prajurit dan petarung. Saya memutuskan untuk mengganti mereka dan mencoba keterampilan alkimia. Saya ingin bereksperimen dengan bahan mentah yang diberikan Bun. Saya pergi ke meja tempat biji besi, tembaga, dan perak berada. Menggunakan sihir alkimia, menggabungkan dan memecah, saya memulai eksperimen saya. Dengan kegembiraan yang luar biasa, upaya saya menciptakan momen pertama. Sebuah pemberitahuan muncul, saya telah memperoleh keterampilan alkimia. Saya mencurahkan seluruh energi saya ke dalamnya, menempa dari waktu ke waktu dengan semua mana saya. Tetapi ketika Molly datang untuk memeriksa, dia menemukan saya terkapar di tanah. Seketika, dia mengira saya telah menguras diri saya sampai mati. Penduduk desa berteriak kecewa. Saya telah mengkonsumsi terlalu banyak mana, hanya untuk membuat barang. Mereka dengan cepat memberi saya botol ramuan sihir, untuk memulihkan kekuatan. Kemudian, saat saya melanjutkan pekerjaan alkimia, penduduk desa duduk di belakang saya, mengamati dengan cermat untuk memastikan saya tidak menguras diri saya lagi. Saya berhasil memproduksi berbagai macam logam, besi, tembaga, emas, dan perak. Setelah itu, saya bekerja dengan Bun, menggunakan sihir api saya untuk membantu pandai besi menempa senjata yang kuat. Keterampilan alkimia dan pandai besi saya meningkat secara mengesankan. Kemudian, saya pergi menemui ayah Molly dan meminta salah satu botol ramuan yang pernah saya terima sebelumnya. Saya ingin membuatnya sendiri melalui alkimia. Mengambil sampel, saya kembali ke rumah dan mencoba membuatnya. Tetapi ketika ramuan selesai, warnanya benar-benar berbeda. Dengan heran, saya menyadari alasannya, saya menggunakan sihir air selama proses ini. Itulah sebabnya bentuknya berubah. Setelah itu, saya pergi ke hutan untuk memetik herbal. Tetapi setelah mencobanya sedikit, tubuh saya tiba-tiba menjadi berat. Saya tidak bisa bergerak. Saya lumpuh. Dengan tergesa-gesa, saya mengucapkan mantra penyembuhan untuk diri saya sendiri. Sihir itu bekerja, dan bersamaan dengan itu, saya mendapatkan dua kemampuan baru, kekebalan terhadap racun, dan kelumpuhan. Saat saya berdiri, seekor babi hutan baja raksasa muncul di belakang saya, siap menyerang. Dengan gemetar, saya memegang tombak saya erat-erat. Saya melemparkan pisau saya, tetapi terpental. Saya menerjang dengan tombak, tetapi patah menjadi dua. Untungnya, saya berhasil menghindari serangan binatang itu. Tidak ada pilihan lain. Saya akan mencoba menggunakan sihir. Saya mengeluarkan sihir air, lalu angin, lalu sihir batu saya yang kuat. Tetapi tidak ada yang melukai monster itu. Lalu, pukulan yang lebih besar datang. Di belakang saya, seekor laba-laba beracun muncul. Saya membeku. Saya terkepung. Apakah ini tempat saya akan mati? Tetapi laba-laba itu tampaknya terluka. Babi hutan baja itu meraung dan menerjang ke arah saya. Tetapi pada saat itu, laba-laba itu melompat ke wajah binatang itu, melindungi saya dari serangan tombak. Namun, binatang itu lebih besar. Babi hutan itu melemparkan laba-laba itu dengan keras dan kembali ke arah saya. Tidak ada pilihan lain, saya mengaktifkan kemampuan alkimia saya. Babi hutan itu menerjang sekali lagi, saya terbang ke udara, menggunakan mantra dekomposisi pada tubuhnya. Dalam sekejap, binatang baja berduri itu jatuh. Terengah-engah, saya bergumam, saya masih hidup. Saya bergegas ke laba-laba dan menyembuhkan lukanya dengan sihir. Sebuah pemberitahuan muncul, saya mendapatkan kemampuan menjinakkan. Segera, saya merasakan emosi laba-laba itu. Ia terikat pada saya, ingin berada di samping saya. Sebuah suara bergema di kepala saya. Bawa aku bersamamu Takumi. Aku sangat menyukaimu. Di punggungnya ada tanda yang tampak seperti daun. Saya tersenyum. Aku akan memberimu nama yang cocok. Dari daun di punggungmu, aku akan memanggilmu Kaede. Laba-laba itu tampaknya puas. Anehnya, tubuhnya mulai berevolusi, tumbuh lebih besar, dan kaki patahnya benar-benar sembuh. Ketika saya kembali ke desa, semua orang tercengang. Saya telah membunuh babi hutan sekuat baja. Dan di punggung saya ada seekor laba-laba raksasa. Kamu membawa pulang laba-laba beracun. Apa kamu tidak takut padanya? Tanya mereka. Tenang, jawabku. Laba-laba ini sangat jinak. Saya telah menjinakkannya dengan sihir. Sekarang,
Dia adalah teman seperjalananku. Ini pertama kalinya ada orang di desa kita yang menggunakan sihir penjinakan, kata penduduk desa dengan heran. Mari kita adakan pesta besar dengan daging babi hutan. Mereka berkumpul dan makan, serta minum sampai mabuk. Saat makan, penduduk desa berkata kepadaku, "Mengapa kamu tidak mengambil kulit babi hutan dan menjualnya di kota? Harganya sangat berharga." Tempat terbaik untuk melakukan itu adalah Bolton, kota terbesar di dekat sini. Sementara itu, Kak Ede dengan gembira bermain dengan anak-anak. Seluruh desa senang dengan kehadiranku. "Desa kita telah banyak berubah karenamu," bisik mereka. "Tetapi dia pasti tidak akan tinggal di sini selamanya." Dengan semua keterampilan itu, dia dilahirkan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Di tempat lain, seorang gadis memandang keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya, meskipun tidak ada yang tahu mengapa. Dan di tempat lain, Dewi Nor mengawasiku dari jauh, menyadari bahwa aku mulai beradaptasi dengan dunia ini, dan menggunakan kemampuanku secara efektif. Keesokan paginya, saya bangun dan menemukan diri saya terbungkus dalam kepompong Kaede, melayang di tengah tempat tidur. "Apa yang kamu lakukan ini?" "Minta maaf sekarang juga," teriakku. "Kamu mengabaikanku sepanjang waktu. Kamu tidak peduli padaku sama sekali," keluh Kaede. "Maafkan aku," Queen didesahku. "Aku akan meluangkan waktu agar kita bisa bermain bersama." Laba-laba itu melompat dengan gembira ke arahku, bahkan ketika aku masih terbungkus kepompongnya. Tepat pada saat itu, seorang wanita dari desa masuk membawa makanan. Dia terdiam ketika melihat pemandangan itu. Panik, aku berteriak, "Jangan salah paham, kami hanya bermain." Setelah itu, penduduk desa mengubah kepompong Kaede menjadi pakaian. "Pakaian yang terbuat dari kepompong laba-laba sangat mahal," kata mereka kepadaku. "Hanya orang kaya di kota yang mampu membelinya." Tidak lama kemudian, mereka mengumpulkan lebih banyak sutra untuk memproduksi pakaian halus. Saya mencoba memperingatkan mereka. Orang-orang tidak bisa berkomunikasi dengannya. Dia tidak akan mengerti apa yang Anda katakan. Namun, sungguh mengejutkan, Kaede mengerti dengan sangat baik, memberikan kepada penduduk desa semua sutra yang mereka minta. Ketika saya mengajaknya bermain setelah itu, laba-laba itu membelakangiku dan berkata dengan dingin, "Sekarang aku sibuk. Aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan." Setelah itu, saya mengunjungi Pandai Besi Bun, yang membuatkan saya baju besi yang kuat untuk dipakai setiap kali saya pergi ke hutan. Beberapa penduduk desa berkata kepada saya, "Jika kamu benar-benar ingin mengejar jalan produksi, desa kita tidak akan cukup untukmu. Sumber daya di sini sangat langka, kamu harus pergi ke kota, tempat yang memiliki lebih banyak peluang. Minggu depan, seorang pedagang besar dari Bolton akan datang. Kami akan memintanya untuk membawamu ke sana." Ketika saya pergi, saya kebetulan bertemu dengan seorang wanita muda, bernama Martha, yang membawa wol yang rusak untuk dibuang. Dengan cepat, saya mengucapkan mantra pemurnian, membersihkan wol dari parasit dan jamur, mengembalikannya ke kondisi yang dapat dimakan. Martha terkesiap kagum. "Tuan, apakah Anda memiliki sihir pemurnian? Siapapun yang memiliki kemampuan itu, bisa mendapatkan banyak kekayaan. Tapi jangan beritahu siapapun tentang keterampilan ini ketika Anda tiba di kota, jika tidak, mereka akan mencoba memanfaatkan Anda." Sebelum pergi, saya mendirikan pagar pelindung di sekitar seluruh desa, memastikan keamanan dari semua serangan monster. Ketika pedagang pape akhirnya tiba, dia terkejut melihat dinding besar seperti itu, melindungi pemukiman kecil. Penduduk desa memperkenalkan kami. "Ini adalah orang yang akan membawamu ke Bolton." Sebelum pergi, saya memberikan penduduk desa 100 botol obat penyembuh yang saya buat sendiri. "Saya membuat 100 botol ini untuk Anda semua. Gunakan kapanpun Anda perlu." Pape terkejut dengan kemurniannya. Kemudian, penduduk desa memberi saya pakaian yang terbuat dari sutra Kaede. Setelah mengucapkan selamat tinggal, saya melakukan perjalanan ke kota Bolton. Di dalam kereta, saya bertemu 3 petualang peringkat S, yang terkenal dengan nama Tiger Fang. Mereka disewa untuk melindungi Pape dari bandit dan monster di jalan. Salah satu dari mereka mencoba menyerang Kaede, dan ia melompat langsung ke wajahnya. Namun, segera setelah itu, laba-laba itu merasa nyaman dengan petualang lain, dan bahkan meringkuk tidur di sebelahnya. Dalam perjalanan, Pape berbicara kepada saya. "Saya ingin Anda membuatkan saya beberapa botol ramuan, seperti yang Anda berikan kepada penduduk desa. Saya akan membayar Anda dengan baik." Tiba-tiba, kereta berhenti. Di depan ada sekelompok goblin yang menghalangi jalan. Ketiga petualang itu bergerak cepat, dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah pertempuran, mereka menguliti dan mengumpulkan batu sihir untuk dijual di guild kemudian. 3 hari kemudian, saya akhirnya tiba di Bolton. Skala kota dan perdagangan yang ramai membuat saya terpesona. Ini adalah tempat yang sempurna untuk memulai pekerjaan saya yang sebenarnya, pikir saya. Tapi pertama-tama, saya harus mendaftar ke guild petualang jika saya ingin tinggal di sini. Saya langsung menuju ke kedai dan mendaftar, lalu bertemu Pape lagi. Saya memberinya salah satu botol ramuan saya, dan matanya melebar penuh kekaguman. Kualitasnya sempurna.
Mengejutkan saya, harga satu botol ramuan seperti itu sangat tinggi. Saya akan menyiapkan tempat untukmu, kata Pape kepada saya. Sebuah fasilitas di mana Anda dapat meracik ramuan ini dalam jumlah besar. Dia memerintahkan pengikutnya untuk membawa saya ke rumah baru. Saat saya tiba, saya terkejut. Rumah itu sangat besar, tetapi sewanya sangat murah. Apakah Anda yakin tempat ini tidak berhantu? Apakah itu sebabnya Anda menyewakannya kepada saya dengan harga semurah itu? Tanya saya setengah bercanda, setengah serius. Di sebelah rumah, saya menemukan bengkel kecil. Saya tersenyum. Ini adalah tempat yang sempurna bagi saya untuk bekerja. Saat saya berjalan bersama pengikut Pape melewati jalan-jalan, bau busuk yang menyengat tercium. Saya menutup hidung. Pengikut itu menjelaskan. Sistem pembuangan limbah kota benar-benar rusak. Para bangsawan hanya menggunakan sihir pemurnian untuk makanan mereka. Mereka tidak peduli dengan sisa kota. Saya mengerutkan kening. Jadi begitu. Saya bisa menggunakan sihir pemurnian untuk memperbaiki sistem pembuangan limbah. Ide cemerlang muncul di benak saya. Pikiran pertama saya adalah membuat sesuatu yang sederhana, sebuah meja. Memusatkan energi sihir, saya menggabungkan sihir api dan cahaya, dan menciptakan meja pertama saya. Upaya itu menghabiskan seluruh mana saya, namun pada akhirnya, saya membawanya pulang dan memasangnya di rumah baru saya. Saat saya berada di rumah, tiba-tiba saya mendengar teriakan Pape. Saya bergegas ke pintu, dan melihat Kaede telah memegang erat pedagang itu, dan menempelkannya di pintu. Setelah menyelamatkannya, Pape meminta untuk pergi ke kamar kecil, lalu terkejut dengan alat baru di dalamnya. Apa ini? Tanyanya dengan terkejut. Saya dengan tenang menjelaskan. Itu adalah toilet ajaib. Saat Anda menggunakannya, alat ajaib di dalamnya akan membusukkan limbah dan menghentikan bau busuk yang melanda kota ini. Pape terkejut. Apa, kamu membuat ini menggunakan sihir cahaya? Sungguh luar biasa. Aku ingin 100 buah seperti ini. Tidak, lebih banyak lagi. Aku akan menjualnya dan menghasilkan kekayaan. Saya ragu-ragu. Tapi bagaimana saya bisa membuat 100 buah sendiri? Saya tinggal sendirian di rumah ini, tanpa ada yang membantu. Kalau begitu jawabannya sederhana, kata Pape. Sewa pelayan. Biarkan mereka mengurus pekerjaan rumah sementara kamu fokus pada produksi. Saat itu, datang pesan dari Serikat Petualang. Jika saya tidak menyelesaikan satu misi dalam sebulan, saya akan kelaparan. Saya panik. Bagaimana saya bisa menyelesaikan misi serikat sekaligus memproduksi massal sendirian? Pape menyilangkan tangannya. Kamu tidak punya pilihan lain. Kamu butuh seorang pelayan. Dia membawa saya ke sebuah perusahaan bernama Mulan, yang berdagang pelayan. Saat kami melewati taman, seorang gadis elf mengejek saya, jelas tidak terkesan. Pergi sana pengganggu, pulanglah. Segera setelah itu, kami bertemu Mulan, kepala perusahaan. Pape menjelaskan, bahwa saya sedang mencari seorang pelayan. Kami punya 100 pelayan sekarang, kata Mulan. Tetapi ada syaratnya. Tuan harus melindungi mereka, menyediakan tempat tinggal dan makanan. Pelayan kami terbagi menjadi dua jenis. Pelayan rumah tangga, biasanya anak yatim piatu tanpa keluarga, yang mengurus memasak dan membersihkan, dan pelayan pejuang yang ditangkap sebagai tawanan, dilatih untuk bertempur bersama Tuan, dalam misi serikat. Saya membaca ketentuan dan mengangguk. Saya hanya butuh seorang pelayan untuk mengurus rumah. Namun, tidak akan berlebihan jika pelayan itu memiliki sedikit kemampuan bertarung untuk berjaga-jaga jika ada keadaan darurat. Dalam kasus itu, Tuan Muda benar-benar membutuhkan 2 orang. Ini Maria, gadis kecil ini akan membantu Tuan Muda dengan pekerjaan rumah. Dia adalah seorang yatim piatu, lugas dan baik hati, tidak memiliki peran lain selain melayani. Dengan anggukan pasti, Maria menjawab, "Aku mungkin masih muda, tetapi aku kuat dan kompeten. Aku bisa mengatasinya. Asalkan jangan membuatku melakukan hal yang tidak pantas." Namun, Maria segera menyela. Bagaimana dengan Sophia? Dia bisa membantunya. Mulan mengerutkan kening. Sophia? Dia terluka, tidak stabil, dan terlalu banyak masalah untuk melayani seseorang dengan benar. Namun, naluri memberitahuku. Aku ingin bertemu dengannya, aku punya perasaan dia adalah orang yang aku cari. Dia memberitahuku bahwa dia telah dipenjara selama 50 tahun. Telinga kirinya hilang, satu lengan terkulai tak berguna, dan sihirnya disegel. Aku meminta untuk berbicara dengannya secara pribadi. Jika saya menyempurnakan sihir penyembuhan, saya dapat menyembuhkan lukanya dan membatalkan kutukan itu. Saya akan membantunya mendapatkan kembali semua kekuatannya. Dia mulai mengucapkan mantra yang mengikatku dengan Sophia dan Maria. Sekembalinya ke rumah, Kaede tiba-tiba melompat ke arahku, menjatuhkanku ke lantai dengan keras. Sophia dan Maria sama-sama menabrak satu sama lain dalam kepanikan, mengira itu adalah binatang buas yang menyerangku, tetapi aku dengan cepat menenangkan mereka. Jangan takut. Dia temanmu. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Setelah itu, aku menuntun setiap gadis ke kamar pribadi mereka. Keduanya terkejut.
tidak percaya bahwa masing-masing dari mereka memiliki kamar pribadi. Di kamar mandi, Maria berseri-seri karena kegembiraan. Baginya, melayani tuan muda adalah suatu kehormatan. Sofia, di sisi lain, merasa khawatir dan bingung. Dia tidak mengerti mengapa aku memilih untuk menandatangani kontrak dengannya, dan membawanya pulang untuk melayaniku meskipun dia terluka dan sihirnya tersegel. Saat makan malam tiba, Maria terkejut menemukan bahwa akulah yang memasak makanan di malam pertama mereka. Dengan kesal, dia berkata, "Kalau begitu, aku tidak diperlukan lagi di sini. Apa salahnya jika kamu melakukan segalanya sendiri? Tolong jangan lakukan itu lagi." Aku tersenyum lembut. "Hanya malam ini, untuk menyambut kalian berdua. Setelah ini, lakukan saja sesukamu." Kejutan Sofia semakin bertambah ketika aku mengundang mereka untuk makan semeja denganku. "Aku tidak rumit," kataku. "Tidak ada perbedaan antara tuan dan pelayan. Era perbudakan sudah berakhir." Setelah itu, aku pergi menemui pedagang pape di perusahaannya, tempat dia telah menyiapkan barang-barang yang kuminta. Dalam perjalanan pulang, aku berjalan-jalan sebentar di kota sebelum memasuki sebuah gereja. Di dalamnya terdapat patung Dewi Norn, yang telah memanggilku ke dunia ini. Aku berdiri di depan patung itu, menundukkan kepala berterima kasih atas kekuatan sihir dan bantuan yang telah dia berikan kepadaku. Tepat pada saat itu, Non sendiri muncul di hadapanku. "Jangan lupa Takumi," katanya. "Segala sesuatu yang telah kuberikan kepadamu, semua orang baik yang telah kamu temui, tidak berarti bahwa jalan di depan akan mudah. Masa depan masih penuh kesulitan." Adegan bergeser ke kerajaan Sedonia, tempat raja sedang berbicara dengan para punggawanya. "Apakah ada berita tentang 3 pahlawan yang dipanggil ke dunia kita? Mereka berlatih untuk meningkatkan level mereka agar bisa melindungi kerajaan," jawab salah satu dari mereka. "Awalnya mereka sangat ketakutan dan kehilangan arah. Namun, berkat Ratu Elizabeth, mereka menjadi tenang dan mulai berlatih dengan sungguh-sungguh." Ketiga pahlawan itu muncul dengan keringat halus di halaman latihan, berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Kelemahan mereka terlihat jelas oleh semua orang. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Akane, menolak untuk berpartisipasi. "Aku tidak suka kekerasan," katanya terus terang dan pergi. Elizabeth mengikutinya, mencoba menenangkannya. "Ini bukan kekerasan, ini adalah persiapan agar kamu bisa melindungi dunia kita." Namun Akane tetap tidak yakin, menatap Elizabeth dengan tatapan campuran antara ketakutan dan kecemasan. Saat kembali ke rumah, aku tersandung akar pohon kaede dan jatuh. Paket yang saya terima dari pape terungkap. Ketika Sophia meraihnya untuk membukanya, saya segera menggunakan sihir saya untuk memindahkan paket itu ke dalam kotak perkakas, menyembunyikan isinya darinya. Kecurigaannya semakin besar, dan dia memutuskan untuk mengikuti saya dengan cermat di bengkel kecil saya. Kemudian, dia melihat saya sengaja melukai tangan saya dengan pisau, lalu segera menyembuhkan luka itu dengan sihir. Dia berlari ke kamar dengan ngeri. "Kamu sudah gila, apa yang akan kamu lakukan pada kami? Apakah kamu akan membunuh kami saat kami tidur?" Lalu dia pingsan di tempat. Saya bergegas mendatanginya, meletakkan tangan saya di lengan kanannya yang lumpuh, dan menyembuhkan luka itu. Kemampuan penyembuhan saya telah meningkat, dan saya dengan lembut menggendongnya kembali ke tempat tidur. Di sana, saya memutuskan untuk menggabungkan sihir penyembuhan saya dengan sihir cahaya untuk mengusir kutukan dari tubuhnya. Perlahan, telinga gadis itu mulai sembuh. Kutukan tersembunyi menghilang, dan kekuatan sihir gadis itu kembali sedikit demi sedikit. Malam itu, Sophia terbangun dalam keadaan panik dan berlari ke tempat Maria. "Lari, dia akan membunuh kita." Maria menatapnya tidak percaya. "Kamu sudah gila? Takumi adalah pria paling baik hati yang pernah saya temui." Dia memberi Sophia sebuah cermin. "Lihat, telingamu sudah sembuh. Dia mengusir kutukan darimu dan sihirmu kembali." Gemetar, Sophia bergegas ke tempatku dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maaf karena meragukanmu, tapi beritahu aku, mengapa kamu menyakiti dirimu sendiri di bengkelmu?" Aku menatap matanya dengan tenang. "Saya menyakiti diri sendiri dan menyembuhkannya berulang kali untuk meningkatkan kemampuan saya. Saya harus menjadi lebih kuat untuk membalaskan kutukan dari Anda." Air mata menggenang di mata Sophia. "Mulai sekarang, anggap saya sebagai pelayan setia Anda. Aku akan mengorbankan hidupku untukmu jika perlu." Di kejauhan, Dewi Norn mengawasiku dengan senyum hangat, puas melihatku membangun hubungan baru. Kemudian, kita melihat saya di perpustakaan, mempelajari buku Lia Po Tsemia, untuk mengasah kemampuan saya. Dengan heran, saya menemukan bahwa seni ini jauh lebih mudah daripada yang saya bayangkan, berkat bantuan sihir besar yang diberikan Dewi Norn kepada saya, ketika saya pertama kali dipanggil ke dunia ini. Pagi berikutnya, saat saya sarapan, Maria tersenyum menggoda saya. "Cara kamu dan Sophia saling memandang tadi malam, persis seperti seorang pangeran dan seorang putri." Setelah selesai makan, saya, Sophia, dan Maria sibuk memoles bola-bola yang saya buat. Namun, jumlah pesanan yang masuk membuat mereka bekerja tanpa henti.
Akhirnya, saya menghela napas, kelelahan. Cukup, kita tidak akan membuat bola lagi. Aku bosan sekali. Ayo kita pergi ke hutan untuk bermain. Saya berpikir untuk mengajak Sofia kalau bertemu monster. Tapi mata Maria berkaca-kaca, dan dia terisak. Jadi kamu akan meninggalkanku di sini seperti salah satu bola buatanmu. Tolong bawa aku juga. Saya ragu, tapi kamu tidak punya kemampuan bertarung sama sekali. Namun, ketika saya memeriksa statusnya dengan kemampuan penilaian, saya melihat bahwa itu tidak buruk sama sekali. Dia benar-benar punya potensi. Sofia dengan percaya diri melangkah maju. Jika statusnya bagus, aku akan melatihnya sendiri sampai dia berkembang. Saya membawa mereka ke bengkel saya dan bertanya, senjata apa yang kalian lebih suka gunakan? Sofia menjawab lebih dulu, aku ingin pedang atau tombak yang kuat. Maria menambahkan dengan malu-malu, aku sudah berlatih sedikit dengan senjata yang lebih kecil seperti pisau. Segera, saya menyalurkan sihir cahaya ke dalam baja, menempa senjata yang kuat untuk mereka. Saat saya bekerja, Sophia mulai melatih Maria tentang cara menggunakan senjata dasar dan bertarung. Meskipun pembuatan senjata menghabiskan banyak mana saya merasa sangat puas, terutama setelah menyempurnakan senjata untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan saya tidak berhenti di situ. Saya terus menempa baju besi yang kokoh untuk melindungi mereka, lalu memberi masing-masing sebuah cincin yang penuh dengan mana, memungkinkan mereka menggunakan sihir dengan lebih mudah. Setelah semua persiapan selesai, kami bertiga menuju Guild Petualang, bertekad untuk mengambil misi pertama di hutan. Saat kami sedang melihat papan misi, kekacauan yang biasa pun dimulai. Para petualang sombong berjalan ke arah kami, mengganggu Sofia dan Maria. Saya melangkah maju untuk melindungi mereka, meskipun jantung saya berdebar kencang ketika seorang pria besar, dengan perut buncit muncul di depan saya, dan tertawa mengejek. Minggir, anak kecil, sebelum aku menghajarmu dengan perutku. Saat pria itu mengayunkan tangannya untuk memukulku, aku mengaktifkan kemampuan penguatan fisik, membuat tubuhku sekeras baja. Pukulan itu mendarat dengan bunyi retak, bukan mengenalku, tapi lengan pria itu sendiri. Lengan itu patah karena benturan. Keheningan tegang menyelimuti sampai ketua guild, Gaba, berteriak dengan tegas. Dilarang berkelahi di dalam guild. Dia akan menghukumku ketika seorang anggota guild melangkah maju. Aku melihat semuanya. Pria besar itu menyerang lebih dulu. Takumi hanya membela diri. Kerumunan tidak berkata apa-apa. Aku dengan mudah menerima pukulan dari seorang petualang kelas atas. Bahkan mata Gaba menyipit penuh selidik. Anda memiliki kekuatan dan sihir yang luar biasa. Itu sudah sangat jelas, kata ketua guild dengan curiga. Tetapi saya tidak dapat mempromosikan Anda sampai Anda membuktikan diri. Anda akan diuji terlebih dahulu dengan misi sederhana. Dan begitulah, dengan misi resmi pertamaku di tangan, aku, Sofia, dan Maria, memulai perjalanan ke alam tak terbatas. Setelah itu, kamu melihatku di hutan, di mana aku dan para rekan seperjalananku, bertemu sekelompok goblin. Kami dengan mudah mengalahkan mereka. Tetapi setelah pertempuran, Kaede mengumumkan bahwa dia akan segera berevolusi. Tanpa ragu, aku membuka portal waktu, memungkinkannya untuk berevolusi dengan tenang, dan memiliki waktu yang cukup. Saat kami melanjutkan perjalanan, kami kebetulan bertemu dengan pemandangan lain yang dipenuhi goblin. Wajahku menegang, karena khawatir. Bagaimana kita bisa mengalahkan begitu banyak? Sofia menjawab dengan tenang. Kita bisa menggunakan sihir. Tidak ada manusia di dekat sini. Kita tidak perlu mengangkat tangan. Petik 2. Mereka menggunakan cincin sihir yang aku tempa, melepaskan gelombang sihir yang menyapu gerombolan goblin dalam beberapa detik. Namun, kegembiraan itu berumur pendek ketika pemimpin goblin muncul di depan mereka, memancarkan aura yang menakutkan. Seperti biasa, rasa takut mencengkeram dadaku. Aku menghindar dengan panik, jantung berdebar kencang saat nama monster itu terbang ke arahku. Namun, dengan setiap pertarungan, level tempurku meningkat. Mengertakkan gigi, aku mengumpulkan keberanianku, memanggil lidah api yang membara, dan membakar makhluk itu dalam pukulan yang menentukan. Kelelahan namun penuh kemenangan, kami kembali ke aula, membawa banyak batu ajaib. Staf aula terkejut melihat kami, dan takjub ketika mengetahui seluruh kelompok telah melenyapkan kerumunan sebesar itu hanya dalam satu hari. Bahkan ketua aula Gaba pun terkejut dan segera mempromosikan saya, Sophia, dan Maria. Sementara itu, proses evolusi Kaede telah selesai. Kini, ia muncul dalam wujud makhluk aneh setengah manusia setengah binatang. Sekembalinya ke rumah, pedagang papek datang membawa berita. Penguasa Bolton ingin bertemu saya. Alasannya, jelasnya, adalah karena sihir pemurnian unik saya. Ketika saya bertemu gubernur kota, saya disambut dengan rasa terima kasih. Berkat baskom pemurnian yang Anda ciptakan, penyakit di Bolton telah berkurang drastis. Kota kita lebih sehat dari sebelumnya, dan kami tidak tahu bagaimana cara membalas budi. Saya menundukkan kepala, namun pikiran saya sudah tertuju pada penemuan berikutnya. Segera setelah itu, saya menciptakan kreasi baru.
kulkas ajaib. Ketika tabung pertama dibuka, hembusan udara dingin membuat para saksi bergidik. Benda ini akan menjaga makanan tetap segar dalam waktu lama, jelas saya. Saya menggabungkan besi, nikel, dan krom melalui alkimia, lalu menempelkannya pada benda yang dibungkus es, untuk memberikan energi pendingin. Seperti biasa, saya memberikan sampel kepada Papek, yakin bahwa ini akan menghasilkan keuntungan besar. Dengan tujuan meningkatkan perlengkapan perang kami, saya mencari bahan-bahan langka. Di aula, staf Hans menjelaskan, tidak ada pandai besi di Bolton yang mampu mengolah biji seperti itu. Biji itu hanya bisa ditemukan di kota tambang terpencil, Pras, di utara kerajaan Barcola. Tapi Anda tidak bisa masuk tambang kecuali Anda menjadi anggota serikat pandai besi. Satu-satunya cara adalah bergabung sebagai pengawal, membersihkan monster selagi para pandai besi menambang. Ide ini menarik bagi saya, dan saya setuju. Namun sebelum saya sempat berangkat, Ketua Aula Gaba memanggil saya lagi. Saya punya tugas lain untuk Anda. Kita menghadapi kekurangan kayu tren. Sebagian besar pemburu harta karun mengabaikannya untuk berburu banteng. Oleh karena itu, pasokan sangat langka. Karena kamu kuat dan memiliki bakat sihir, aku ingin kamu mengumpulkan sedikit di jalan menuju Has. Selain itu, ada pandai besi yang perlu diantar ke sana. Kamu akan bertindak sebagai pengawal pribadinya. Aku menerima dan bertanya, berapa lama perjalanan ke Haras? Dengan kuda biasa butuh seminggu, sedangkan kuda liar 4 hari. Kereta kuda liar kami sudah diambil. Itu tidak akan tersedia dalam waktu dekat. Setelah itu, ketika aku bertemu Papek lagi, pedagang ini menghela napas lega saat melihat lemari es. Dia pulang terlambat. Kita seharusnya tidak membiarkannya pergi sendiri. Karena Riel saat itu tidak punya senjata, dia berbalik padaku dengan cemas dan berkata, kita harus segera lari. Topeng itu terlepas, memperlihatkan Sofia, yang salah mengira Riel sebagai musuh yang menculikku. Apa yang sedang kamu lakukan, Sofia? Menyadari kesalahannya, Sofia segera meminta maaf ketika dia menyadari bahwa Riel adalah sekutu saya. Setelah itu, Riel ikut kami pulang, matanya terbelalak tak percaya saat melihat Kaede, nenek sihir yang telah berevolusi menjadi gadis setengah manusia setengah nenek sihir yang cantik. Bahkan ketika dia berusaha berbicara dengan Sofia dan Maria, mereka mengabaikannya, malah memilih untuk dekat denganku. Bertekad untuk mempersiapkan perjalanan yang akan datang, aku mulai membuat senjata baru. Di depanku ada senjata raksasa yang berusaha aku belah menjadi 2, tetapi senjata ini melawan sihirku, menghisap sejumlah besar mana dariku. Setelah berkali-kali mencoba dengan susah payah, akhirnya, aku berhasil membelahnya. Keesokan paginya, aku bertemu pedagang Papek untuk menyelesaikan persiapan. Papek memberitahuku bahwa orang yang harus aku lindungi dalam perjalanan ke Horus, sudah menunggu di dalam kereta. Seorang pandai besi bernama Dambo, duduk diam di dalam, dan begitu perjalanan baruku dimulai. Sementara itu, laporan mengkhawatirkan telah tiba di Guild. Monster di hutan menjadi jauh lebih ganas dan berbahaya. Kekhawatiran menyebar di antara staf Guild, takut aku akan bertemu makhluk yang berevolusi melebihi kemampuanku. Pada saat yang sama, Papek sedang bertemu dengan seorang pejabat tinggi, yang berkata kepadanya, berita telah sampai ke Sidonia. Mereka tahu ada seseorang yang menggunakan sihir cahaya, dan sekarang mereka mengincarnya. Mereka menginginkannya, dengan cara apapun. Adegan film kemudian beralih ke Sidonia, di mana para pahlawan yang dipanggil melanjutkan sesi latihan yang intens, berusaha menjadi lebih kuat. Sementara itu, aku masuk ke hutan untuk mengumpulkan jenis kayu tren yang langka. Aku memberitahu Dambo, bahwa aku telah menyiapkan perisai pelindung untuk melindunginya, jika monster muncul saat kami masuk lebih dalam. Aku bertanya kepada Sofia, bagaimana kita bisa membedakan pohon biasa dari pohon tren? Dia menjawab, mereka terlihat hampir sama, tetapi jika kamu menggunakan sihir empati, kamu akan bisa merasakan perbedaannya. Dengan fokus, aku segera menemukan pohon tren yang berkamuflase dan berlari untuk menebangnya. Akar pohon itu keluar untuk menyerangku, memaksa Sofia dan Maria untuk segera membantu. Bersama-sama, kami berhasil menjatuhkan pohon pertama, tetapi hampir seketika, Sofia berteriak memperingatkan. Kita dikepung oleh segerombolan pohon. Dia memperingatkan bahwa pertempuran pohon demi pohon akan memakan terlalu banyak waktu. Tidak ada pilihan lain. Mereka mengaktifkan cincin sihir yang telah kubuat. Dalam bahasa sihir, mereka memusnahkan banyak monster. Saat pertempuran meningkat, level bertarungku naik dengan cepat. Aku segera berhadapan dengan pohon pemimpin, menebas akarnya, hanya untuk melihat mereka terus tumbuh kembali. Kamu harus menyerang jantungnya, desak Sophia. Dengan dia membuka jalan dengan kekuatan cincin sihirnya, aku melesat maju, melompat ke udara. Aku melepaskan rentetan api ganda, membakar inti monster itu, sampai jatuh dalam lautan api. Dari abu, sebuah buah aneh muncul. Ini adalah apel ajaib, jelas Sophia. Siapapun yang memakannya akan naik level. Akhirnya, kami tiba di Horus, tempat aku menyampaikan tugasku ke Guild, melindungi para penambang di tambang dari monster ganas saat mereka memanen biji langka. Menuruni tambang dengan beliung di tangan,
Aku menghantam dinding, sampai sebuah batu mulia jatuh. Di sampingku, Dambo melihat urat bahan langka lainnya jauh di dalam. Tapi tiba-tiba, gempa dahsyat mengguncang gua. Tanah terbelah saat monster dari bawah merangkak keluar. Sophia dan Maria segera menarik senjata mereka, siap bertarung. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, aku melepaskan aliran sihir cahaya. Cahaya itu menyelimuti gua, membuat monster itu pusing dan bingung. Memanfaatkan kesempatan itu, Sophia menggunakan pedangnya untuk memenggal mereka, menatap tak percaya. Dambo berseru, "Bagaimana kamu bisa melakukan itu?" "Sederhana saja," jawabku dengan tenang. "Monster-monster ini hidup di bawah tanah, artinya mereka membenci cahaya. Aku hanya perlu mengeksploitasi kelemahan mereka." Meskipun Maria mengeluh tentang lamanya waktu kami ditambang, aku terus bekerja sampai kami akhirnya kembali ke Bolton. Di sana, aku pergi ke bengkel Dambo, tempat aku mempelajari dasar-dasar menempa dan menyatu. Menggunakan bahan langka yang telah kami kumpulkan, aku menciptakan senjata dan baju besi yang kuat. Untuk diriku sendiri, aku menciptakan satu set baju zirah sihir yang memberiku kecepatan luar biasa. Meskipun ini pertama kalinya, aku kehilangan kendali dan menabrak dinding. Aku juga menggembleng Sophia dan Maria dengan kuat, agar mereka lebih kuat dalam pertempuran. Dengan rasa syukur, Sophia menoleh padaku dengan mata berkaca-kaca. "Mulai hari ini, aku akan menggunakan hidupku untuk melindungimu. Jika bahaya datang, aku rela mengorbankan segalanya demi kamu." Dari kejauhan, Nor memperhatikan dengan tenang, wajahnya sedikit lega, karena melihat pertumbuhan yang kokoh dariku. Namun, wajahnya menjadi muram ketika melihat dua dari pahlawan yang dipanggil lainnya, pedang mereka berlumuran darah. Dan di Sedonia, Elizabeth berdiri di samping raja dan mengumumkan, "Para pahlawan sekarang siap untuk pertempuran." Mata raja berbinar penuh semangat saat dia berkata kepada mereka, "Bersiaplah, para pahlawan. Nasib kerajaan kita ada di tanganmu." Setelah itu, kita beralih ke kerajaan Barca, tempat kota Bolton berada. Di sana, seorang utusan dari kerajaan Sidonia meminta raja untuk menyerahkan saya, pemilik kekuatan sihir cahaya. "Kami ingin anak itu," katanya, "yang menggunakan sihirnya untuk membersihkan wabahmu, dan membuat kotamu bebas dari penyakit." Kekuatan sihir cahaya yang digunakannya bukan miliknya sendiri, itu diberikan oleh Raja Sihir di kuil kami. Tetapi Raja Kerajaan Barca dengan tegas, menolak menyerahkan saya, atau memberikan informasi apapun tentang saya. Utusan dari Sidonia menjadi marah. "Kalau begitu, kita akan menarik semua penyihir kita dari tanahmu dan membawa mereka pulang," katanya dengan marah. Sementara itu, aku duduk bersama Pape, yang berkata kepadaku, "Kamu akan ikut aku menemui Raja Barcola. Dan karena saya seorang pengusaha yang tidak pernah melewatkan kesempatan, saya ingin Anda membuatkan saya perisai dan lemari es. Kita akan membawanya sebagai hadiah, dan mungkin mendapatkan sesuatu yang berharga." Saya mendiskusikan masalah ini dengan Sophia dan Maria. Saya tidak bisa menolak kunjungan ini. Bagaimanapun, Raja telah melindungi saya dari Sidonia, dan menolak untuk mengungkapkan rahasia saya, tetapi sebelum pergi, saya meminta Pape untuk mengumpulkan saya permata sihir yang mengandung kegelapan. Aku akan menggunakannya untuk membuat jubah untuk adik-adikku. Jubah itu akan menyembunyikan dan melindungi mereka dalam perjalanan. Setelah itu, Maria dan Sophia pergi berbelanja untuk menyiapkan makanan untuk perjalanan. Ketika mereka pergi, Maria menyadari bahwa Sophia tidak bisa berhenti berbicara tentang saya, tentang bagaimana saya berani karena mereka, dan betapa dalamnya saya peduli. Pada saat itu, Maria menyadari kebenaran. Hati Sophia sepenuhnya menjadi milikku. Di gereja, saya pergi menemui Norn, dewi yang memanggil saya ke dunia ini. Dia muncul di hadapan saya dan menyapa. "Jadi, kamu datang mengunjungi saya dengan tangan kosong, tidak ada hadiah?" Saya tersenyum. "Lain kali, saya berjanji akan membawakan Anda apapun yang Anda inginkan. Tapi beritahu saya, apa sebenarnya yang diinginkan Sidonia dari saya? Dan bagaimana dengan para pahlawan yang telah dipanggil?" Norn menjawab dengan tenang. "Aku telah campur tangan dan memanggilmu 1 tahun lebih awal dari mereka." Mataku melebar. "Mereka belum tiba di dunia ini. Beberapa bulan lagi," jawabnya. "Lalu mengapa memanggil saya sebelum mereka?" Saya menekankan sambil tersenyum penuh teka-teki. Dia berkata, "Jangan banyak bertanya. Anda akan mengerti nanti, tetapi lain kali jangan berani datang tanpa hadiah." Ketika saya terbangun setelah ilusi, saya bingung karena dia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Namun, saya berkata pada diri sendiri, semuanya akan menjadi jelas nanti. Dan sejujurnya, saya tidak berniat bertemu dengan para pahlawan itu. Bagaimanapun, kembali ke rumah, saya telah menyelesaikan pembuatan mantel elegan. Tujuannya sangat sederhana. Untuk menyembunyikan keberadaan kami, dan melindungi kami dari gangguan, saat kami tiba di kerajaan. "Aku sedang berpikir untuk membuat kereta sendiri daripada menyewa," kataku kepada mereka. "Tetapi masalahnya terletak pada kuda yang menariknya. Di mana kita akan menemukannya?" Maria menjawab, "Hutan dekat Bolton memiliki banyak monster.
dan di antaranya ada kuda derek. Mereka jauh lebih kuat dan lebih cepat daripada kuda biasa dari guild. Oleh karena itu, seluruh kelompok berangkat ke hutan untuk mencari seekor kuda. Saya bertanya, apakah mereka benar-benar lebih cepat dari kuda biasa? Sofia mengangguk. Mereka tak terkalahkan dalam hal kecepatan dan stamina. Penampilan mereka juga berbeda. Sebuah sirip besar menonjol di punggung mereka, dan tubuh mereka ditutupi sisik seperti buaya. Kaede si monyet, penuh semangat, berlari ke depan untuk mencari mangsa. Tiba-tiba, seekor serigala ganas muncul di depan mereka. Mereka bersiap untuk bertarung, tetapi anehnya, ia lewat tanpa menyerang. Mengapa ia tidak menyerang kita? Tanya Sofia bingung. Karena jubah yang menutupi kalian, jelasku. Mereka melepas jubahnya. Sebaliknya, mari kita berlatih untuk meningkatkan kekuatan kita. Segera setelah itu, Sofia dengan mudah menjatuhkan seekor babi hutan raksasa. Setelah itu, mereka menemukan pohon tren yang sudah mati. Siapa yang meninggalkan ini di sini? Tanya mereka pada diri sendiri, dan aku memutuskan untuk mengambilnya untuk dijadikan tiang kapal kami. Di tempat lain, Kaede berkeliaran dan menemukan seekor kuda derek terluka tergeletak di tanah. Ketika ia mendekat untuk membantu, kuda itu menyerangnya, tetapi ia berhasil menghindar dengan gesit. "Tenang, dasar bodoh. Aku hanya mencoba membantumu," teriaknya. Pikirannya kembali ke saat ia sendiri adalah monyet yang terluka yang diselamatkan dan disembuhkan olehnya. Namun segera setelah itu, dua semut raksasa muncul di belakangnya. "Jadi, kalianlah yang membuatnya terluka," teriaknya, mengikat mereka dengan jaringnya. Kuda itu meluncurkan pukulan kilat dan melenyapkan mereka. Namun, dalam sekejap, gerombolan semut raksasa mengepungnya. Kaede buru-buru menjalin pagar jaring, melindungi dirinya dan kuda itu. "Tuanku akan datang, jangan takut," Bus teriaknya. Namun gerombolan semut itu melewati jaringnya, menggeram padanya. Kelelahan membebani tubuhnya. Keraguan menyusup ke dalam hatinya. Dia telah melupakanku. Meninggalkanku. Ini adalah akhir. Kemudian tiba-tiba, aku muncul di sampingnya. Dengan lembut meletakkan tangan di atasnya. "Maafkan aku karena terlambat." Air mata mengalir di wajah Kaede saat ia terisak. "Kau datang. Kau benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Kami merasakan mana Anda tiba-tiba menghilang," jelasku. "Itulah sebabnya kami melacak jejak Anda ke sini." Ia menoleh ke kuda. "Tolong selamatkan dia. Dia akan mati." Aku melangkah maju untuk menyembuhkannya, tetapi binatang itu mendorongku, tidak mau percaya. Sofia merasakan bahaya mendekat. Monster yang lebih kuat sedang datang. Kita harus segera pergi. Oleh karena itu, aku memindahkan Kaede dan kuda itu ke ruang dimensiku, tetapi menampung makhluk sekuat itu di sana dengan cepat menghabiskan manaku. Aku jatuh, tak sadarkan diri. Walaupun mereka sudah mencoba segala cara, aku tetap tak sadar. Saat itu, Sofia memegang tanganku dan berkata pada Kaede. Kuda itu menguras kekuatannya, karena dia tidak percaya padanya. "Buatlah sebuah pagar pelindung. Buatlah dia merasa aman. Ketika dia sadar, dia akan bisa menyembuhkannya." Ketika aku akhirnya membuka mata, aku melihat Sofia tertidur di sampingku, masih memegang tanganku erat, mengumpulkan kekuatannya. Aku melepaskannya dari ruang dimensi, dan mendekati kuda itu sekali lagi. "Tenanglah," desak Kaede. "Dia adalah tuanku. Seperti dia telah menyembuhkan kita sebelumnya, dia akan menyembuhkanmu juga." Pertama, aku menggunakan sihir penjinakan untuk terhubung dengan binatang itu. Ketika hatinya tenang, aku mengeluarkan sihir penyembuhan cepat padanya. Luka itu berhenti mengalir, bekas luka menghilang, dan kuda itu berdiri tegak kembali, memulihkan sepenuhnya kekuatannya. Tersenyum, aku berkata, "Mulai sekarang, namamu akan menjadi Camellia." Dan begitulah, kuda derek yang perkasa telah bergabung dengan kami sebagai anggota terbaru grup. Setelah itu, adegan beralih ke salah satu perusahaan penyewa, di mana seorang gadis muda bernama Rafa memperkenalkan dirinya kepada majikan baru, berharap untuk disewa sebagai asisten. Tetapi ketika dia bertanya apakah dia bisa menggunakan formula sihir, dia mengakui bahwa dia masih belajar. Kecewa, dia pergi. Dia tidak berniat melatih siapapun, dan dia membutuhkan seseorang yang sudah mahir. Rafa menggelengkan kepala, sedih, tetapi kepala perusahaan mencoba menghiburnya. "Jangan sedih, suatu hari nanti, akan ada orang yang benar-benar membutuhkanmu." Dia kembali ke kamarnya, dengan mata berkaca-kaca. Di sana, kita mengetahui bahwa dia telah meninggalkan ibu dan adik laki-lakinya untuk mencari pekerjaan. Sebelum pergi, dia meminta adik laki-lakinya untuk merawat ibu mereka, berjanji, "Kakak akan mengirimimu banyak uang." Di sisi lain, aku baru saja menyelesaikan pembangunan kamar mandi dan keran air ajaibku. Kali ini, aku memutuskan untuk membuat kereta untuk diriku sendiri. Dan aku meminta pandai besi Dambo untuk menempa tapal kuda baru untuk teman seperjalananku, Camellia. Saat dalam perjalanan ke kedai, aku mendengar seorang petualang berbicara dengan ketua guild tentang monster aneh yang ditemukan di hutan. Sebuah sketsa kasar diberikan, tetapi tidak ada yang bisa mengenali makhluk itu. Ketika mereka menoleh padaku dan bertanya mengapa aku datang, aku menjawab dengan santai,
aku datang untuk mendaftarkan kudaku. Begitu aku memanggil Camellia, semua orang terdiam. Monster yang dipanggil berdiri tepat di depan mereka. Keterkejutan dan kemarahan terlihat jelas di wajah ketua guild, yang hampir membuatnya menyerangku. Sementara itu, di pasar, Maria dan Sofia sedang khawatir. Kita tidak bisa membiarkan Takumi bekerja sendirian setiap hari. Dia akan kelelahan jika terus seperti ini. Ketika mereka mengunjungi bengkel Dambo, mereka melihatku merosot karena kelelahan, jelas pandai besi. Dia begadang semalaman mencurahkan seluruh perhatiannya pada kereta itu. Akhirnya, aku menyelesaikannya. Dengan gembira, aku memanggil Kaede dan Camellia untuk bersiap uji coba jalan. Secara mengejutkan, Maria dan Sophia keluar dari dalam gerobak. Sungguh mengejutkan, itu bukan hanya kendaraan. Di dalamnya, itu adalah rumah yang lengkap. Berkat sihir perluasan ruanganku, Camellia menarik gerobak dengan kecepatan yang luar biasa, kekuatan sihirnya meningkat saat berlari. Maria melambaikan tangan dengan antusias. Mengapa kita tidak menambahkan lentera ajaib di sekitar gerobak? Akan terlihat lebih keren. Seperti biasa, pedagang pape muncul tepat waktu. Matanya berbinar. Aku ingin yang seperti ini. Silahkan beri harga. Aku akan membayarnya. Bahkan gubernur kota pun terkesan. Aku akan memberimu 100 keping emas untuk satu. Aku menghitung dengan cepat. 100 keping emas setara dengan 1 miliar yen. Perjalanan mereka ke ibu kota kerajaan dimulai. Dalam perjalanan, gubernur memperingatkanku bahwa aku sekarang terkenal. Dan itu membuatku menjadi target. Kita harus menjagamu dengan baik, terutama dari Kekaisaran Sidonia. Mereka tidak akan membiarkanmu sendirian. Anehnya, tidak ada monster yang melintasi jalan mereka. Alasannya adalah Maria, Kaede dan Camellia telah membersihkan semuanya. Para petualang dari pasukan taring harimau menghela napas lega. Mereka tidak meninggalkan apapun untuk kita lakukan. Pergi bersama mereka benar-benar sia-sia. Setibanya di sana, aku diberitahu bahwa aku akan bertemu raja dalam 5 hari. Dalam waktu itu, aku merenung bersama Sophia dan Maria, yang dengan lembut memarahiku. Kamu sudah bekerja terlalu keras. Jika terus begini, kamu akan mati. Kamu butuh seseorang untuk membantu dengan alkimia dan kreasi sihir. Karenanya, aku datang ke kantor pelayan. Aku mencari seseorang yang punya kemampuan sihir untuk membantuku dengan alkimia. Di luar, Sophia dan Maria berkelana di taman. Mereka tidak menemukan Kaede yang sudah pergi diam-diam. Di sana, Sophia kebetulan bertemu Rafa, yang meringkuk di tanah karena takut pada laba-laba. Sophia bergegas ke arah gadis itu, mengembalikan buku sihir yang jatuh dari tangannya. Melihat lebih dekat, dia menyadari buku itu terkait dengan alkimia. Setelah itu, aku sendiri bertemu Rafa. Apakah kamu tahu sesuatu tentang alkimia? Tanyaku. Mata gadis itu langsung berbinar. Ya, aku sangat menyukainya. Tetapi pada saat yang sama, gadis itu gemetar, takut ditolak lagi. Sophia melangkah masuk. Buku yang dibawa gadis itu adalah tentang alkimia. Aku memeriksanya, terkejut, lalu mengeluarkan selembar kertas berisi formula sihir. Apakah kamu tahu ini apa? Rafa melihatnya sekilas. Itu adalah lingkaran sihir untuk membuat permen, jawab gadis itu. Tetapi ketika dia mencoba memecahkan formula itu, dia gagal dan menunduk. Maaf, aku tidak bisa menyelesaikannya. Tersenyum lembut, aku berkata, kamu menyadarinya sebagai lingkaran sihir saja sudah cukup. Itu saja sudah menjadi bukti. Aku akan menandatangani kontrak denganmu. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari timku. Aku akan mengajarimu segalanya. Khawatir tapi senang. Rafa mengikutiku dan diperkenalkan kepada teman-teman seperjuanganku, meskipun gadis itu jelas ketakutan oleh mereka. Di Sidonia yang jauh, raja sangat marah. Kita akan membuat Barca membayar karena menolak menyerahkan Takumi. Tapi, putri mereka campur tangan. Tunggu sebentar ayah. Biarkan para pahlawan yang dipanggil menyelesaikan pelatihan mereka dulu. Keesokan harinya, aku sibuk membuat kereta lain, kali ini untuk raja. Rafa mengamati dengan kagum, jantungnya berdebar kencang melihat caraku bekerja dengan alat sihir dan bahan-bahan langka. Suatu hari nanti, aku akan menjadi seperti dia, gumamnya saat kereta selesai. Saya berdiri. Bangsawan Barca mendekat, tercengang, sungguh gerobak yang luar biasa. Iya, kataku bangga, saya membuatnya untuk raja. Sebuah suara menjawab, tenang tapi kuat. Kemampuan Anda melampaui semua yang pernah kudengar. Aku terpaku. Pria di depanku tidak lain adalah raja. Aku bahkan tidak mengenalinya, sampai pape dan bangsawan kota itu menundukkan kepala. Terkejut, aku berpikir. Raja datang menemuiku tanpa memanggilku ke istananya. Raja tersenyum hangat. Aku tidak suka formalitas yang berlebihan. Aku ingin bertemu langsung alkemis Takumi. Kemudian, dengan senyuman, dia memberiku hadiah yang layak untuk alat sihir yang telah memurnikan sistem limbah kota. Setelah aku pergi, raja mengumpulkan para pelayan dan berkata dengan suara khusyuk, semua informasi yang kalian ketahui tentang Takumi harus dijaga kerahasiaannya. Semakin terkenal dia, semakin besar bahayanya. Saat itu,
Akhirnya aku membeli kembali rumah yang kusewa dari Pape, membayar seluruh harganya. Kemudian, kami mengalihkan perhatian ke kerajaan Sudonia, tempat para utusan kerajaan berhasil mencuri alat pemurnian yang pernah kugunakan untuk membersihkan limbah kota. Jelas bahwa kuil cahaya berada di balik tindakan ini. Mereka sangat marah. Seseorang telah mencuri mata pencaharian mereka tanpa memberi mereka 1 sen pun. Dan ketika mereka mengetahui bahwa pelakunya berada di kota Bolton, mereka mulai menyusun rencana balas dendam terhadap orang yang telah mencuri keuntungan mereka. Sementara itu, aku mengantar Rafa ke kedai untuk mendaftarkannya sebagai anggota grupku. Staf bertanya kepadaku, "Kamu belum memutuskan nama untuk grupmu?" Aku mengerutkan kening dan menjawab, "Maksud Anda grup yang menyebut diri mereka Taring Singa itu?" Aku menjelaskan bahwa aku tidak terlalu tertarik pada pertempuran, karena tujuan sebenarnya adalah mengikuti jalan seorang alkemis. Tepat pada saat itu, ketua serikat muncul dengan ekspresi jelas tidak senang, dan bersikeras untuk menekan saya. "Anda harus memilih nama untuk kelompok Anda, terutama ketika kelompok Anda dianggap sebagai salah satu yang terkuat di guild ini." Dia memukul saya tanpa ampun, melempar saya ke sana kemari, memaksa saya menjalani latihan yang ketat sampai tubuh saya menjadi kaku, dan semangat saya tidak dapat menahannya. Baru setelah itu, dia meminta saya memilih nama yang cocok. Namun, sebagai seorang alkemis yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membuat kuali dan sistem irigasi, saya, setengah bercanda setengah serius, memutuskan untuk menamai tim saya keran air atau bola kuali. Saya kembali ke dermaga, hampir tidak bisa berdiri. Ketika Sofia melihat saya dalam keadaan itu, kemarahan membara di matanya. Dia bahkan bertekad membunuh ketua guild, karena berani menyentuh saya. Adegan film kemudian kembali ke Sudonia, di mana para pahlawan yang dipanggil menjadi begitu kuat, sehingga mereka melampaui guru mereka. Namun petualang ketiga, Akane, menyadari dengan kecemasan yang tidak nyaman bahwa para pria menjadi sombong. Mereka mabuk dengan kekuatan mereka. Bingung dengan perubahan mendadak mereka, dia memutuskan untuk mempelajari sejarah Sudonia, berharap untuk menemukan alasan perubahan mereka. Kembali ke Bolton, saya memberikan Rafa sebuah cincin ajaib seperti yang pernah saya berikan kepada Sofia dan Maria. "Ini akan membantumu mengendalikan sihirmu," kataku padanya dengan senyum sombong. Aku bahkan membuatkan tongkat sihir yang terbuat dari kayu pohon tren. Setelah itu, saya kembali ke kamp pelatihan yang kejam di bawah arahan ketua guild, yang tidak pernah ringan tangan. "Kau harus memperkuat tubuhmu," bentak ketua guild. "Kau membuang-buang poin lemahmu, dan kau juga harus memilih nama yang layak untuk kelompokmu." Ketika saya tiba di guild lagi, seorang staf mendatangi saya. "Bagaimana menurutmu tentang misi pendukung baru? Perjalanannya akan memakan waktu sekitar 4 hari, keluhku. Hanya aku yang bebas melakukan misi pendukung saja, kirim susternan. Tetapi mereka memberitahu saya bahwa kelompok lain sudah mengurus misi lain. Oleh karena itu, saya berangkat untuk mengambil misi tersebut, ditemani oleh seorang rekan seperjalanan, yang tujuannya adalah kota Kel, tempat yang terkenal dengan keju. Hatiku melonjak gembira saat mendengar hal itu. Keju, makanan lezat yang pernah kunikmati di duniaku, juga ada di sini. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan pertempuran. Sekelompok goblin bertarung melawan serigala liar. Namun sebelum salah satu pihak mendapatkan keuntungan, Camellia, kudaku yang perkasa, melancarkan serangan kilat yang menyapu bersih mereka dalam sekejap. Ketika aku akhirnya tiba di Kelbos, aku mencoba keju yang sudah lama kuinginkan. Namun, keinginanku untuk makan tidak berhenti di situ. Aku mendambakan daging dan ikan. Untungnya, Sofia memberitahuku bahwa beras bisa ditemukan di Bolton. Dalam kasus itu, pikirku, aku benar-benar tidak perlu kembali ke dunia lama lagi. Semua yang kuinginkan ada di sini. Berpaling pada Sofia, aku bertanya dengan lembut, "Apakah kamu pernah merindukan dunia lamamu?" Sofia menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak berniat kembali. Aku bahagia hidup di sampingmu. Aku seperti burung yang terperangkap dalam sangkar, dan kini sangkar itu telah terbuka, sehingga aku bisa terbang ke dunia baru ini." Tersentuh oleh kata-katanya, aku tersenyum tipis. Karena percakapan itu melibatkan burung dan sepasang sayap, aku menyatakan, "Kalau begitu, aku akan menamai kelompok kita pasangan sayap. Tapi tidak hanya itu, aku akan melekatkannya dengan nama Norn, penyihir yang memanggilku ke sini. Mulai sekarang, kita adalah pasangan sayap Norn." 2 hari setelah kami kembali ke Bolton dan ke mansionku, begitu aku masuk, perasaan gelisah melandaku, seolah-olah ada sesuatu yang tidak biasa mengintai di udara. Tiba-tiba, semacam gas pelumpuh menyebar ke seluruh penjuru rumah. 2 sosok bertopeng muncul, melumpuhkan Sofia dan Maria, lalu menangkap mereka. Salah satu dari mereka yang bertopeng menyerangku, berniat membunuhku. Namun sebelum dia sempat bertindak, laba-laba Kaede melesat, menyerang tangannya dan menjatuhkan senjatanya. Tanpa ragu, aku memukul perut pria itu, membuatnya terlempar ke tanah. 2 orang menyerangku secara bersamaan saat aku berusaha mengakhiri mereka, tapi aku menangkap mereka dan melemparkan mereka dengan kuat ke lantai. Tanpa membuang waktu, aku merapal mantra penyembuhan, menyembuhkan luka semua orang yang hadir. Sophia, wajahnya muram karena penyesalan,
menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Aku tidak cukup waspada, seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Semua orang terkejut. Bagaimana aku tidak batuk setelah menghirup racun? Aku menjawab dengan tenang. Baik aku maupun Kaede kebal terhadap racun. Tepat pada saat itu, Kepala Dewan, suaranya serius. Kita harus melaporkan masalah ini kepada Duke. Jelas ada orang-orang yang tidak ingin perdamaian. Aku pergi menemui Duke Bolton, dan di sana aku mengetahui kebenarannya. Orang-orang bertopeng itu adalah agen gereja cahaya di bawah komando Kaisar Sudonia. Lebih mengejutkan lagi, target mereka bukanlah perampokan, melainkan pembunuhan. Gereja pernah memiliki hak monopoli dalam memurnikan naga dalam tidur mereka dengan mantra mereka, memperoleh keuntungan besar dari itu. Ketika peralatan pembersihanku menggantikan layanan mereka, itu merusak sumber pendapatan besar mereka. Mereka menjadi marah, dan karenanya memutuskan untuk mengakhiri hidupku. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Tanyaku serius. Haruskah aku lari dan bersembunyi di negara lain? Tapi, Duke meyakinkanku. Tetaplah di Bolton, kami akan melindungimu. Dalam perjalanan kembali ke markas, pikiranku berat. Aku khawatir tentang Sofia, Maria, dan Rafa. Aku membahayakan nyawa mereka. Jika mereka tinggal bersamaku lebih lama, mereka mungkin akan mati. Ketika aku tiba di markas, aku secara resmi mendaftarkan timku, pasukan sayap Norren. Kembali ke rumah, aku mengumpulkan rekan-rekan seperjuanganku. Kita harus menemukan cara untuk melindungi tempat ini, Tuan Bo aku. Dan begitulah pada malam itu, aku mulai menyiapkan pagar sihir yang rumit. Sebuah mantra, yang akan menghentikan penyusup manapun yang masuk. Keesokan harinya, kediaman itu akan sepenuhnya terlindungi. Pagi berikutnya, saya meminta Sofia dan Rafa membantu saya mengukir rune pada lempengan logam, agar saya bisa meletakkannya di sekitar tanah dan mengaktifkan pagar pelindung. Sementara mereka sibuk mengukir, Kaede dan Chameleya malah terlibat pertarungan dengan golem yang saya ciptakan. Namun, golem itu belum selesai. Sihir kendali saya masih terlalu lemah untuk menanganinya dengan benar. Setelah rune selesai diukir, saya menggabungkannya, menciptakan mantra yang kuat yang saya letakkan di sekitar rumah untuk melindunginya. Setelah itu, saya mencoba menyempurnakan golem dan menjadikannya penjaga tanah, tetapi upaya saya sekali lagi gagal, karena sihir kendali yang masih kurang. Saat itulah Sofia duduk di samping saya dan berkata, "Di hutan yang jauh, ada labirin sihir. Di dalamnya, ada golem yang perkasa. Jika kamu bisa mengalahkannya, kamu bisa menjinakkannya." Dengan tekad bulat, saya dan para gadis berangkat. Ketika mereka tiba di labirin, sesosok golem raksasa muncul di hadapan mereka, dadanya bersinar dengan inti yang berdenyut. Sophia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu berniat melawannya, kamu harus menghancurkan inti itu." Tapi saya menggelengkan kepala. Aku tidak ingin membunuhnya. Aku ingin menjinakkannya. Saya melangkah maju dengan tenang, dan tidak bergeming. Sophia buru-buru ingin melindungi saya, tetapi saya menahannya. "Tunggu, ia tidak berniat menyerangmu, kau bisa merasakannya." Sebuah ikatan aneh terjalin antara saya dan golem raksasa itu. Lalu saya menyadarinya. Energi sihir Norn tersembunyi di dalam makhluk ini. Dengan tekad bulat, saya mengucapkan mantra penjinakan, dan dengan lembut, mantra itu berhasil. Namun, masih ada satu masalah. "Bagaimana kita membawa makhluk sebesar ini kembali ke kota?" tanya mereka. Saat itu, golem mulai menyusut, mengecil hingga ukurannya cukup kecil untuk ikut bersama kami. Kembali ke bengkel saya menciptakan baju zirah khusus untuk teman baru saya, menamainya Titan. Dengan baju zirahnya, kekuatan Titan meningkat drastis, dan untuk pertama kalinya, ia bahkan bisa berbicara. Selain itu, saya merancang baju zirah raksasa, yang memungkinkan Titan menyatu dengannya, menggandakan ukuran dan kekuatannya. Setelah itu, aku mengumpulkan para gadis lagi. "Aku sudah memutuskan untuk membebaskan kalian semua dari kontrak kita. Nyawa kalian dalam bahaya jika berada di sisiku. Kalian sudah banyak membantuku, tapi aku tidak bisa hidup tenang jika salah satu dari kalian terluka atau terbunuh karenaku." Keheningan menyelimuti. Lalu, satu persatu mereka menolak. Masing-masing dari mereka telah menyerahkan hatinya padaku, dan tidak ada yang ingin meninggalkanku. Sementara itu, Titan yang gagah dengan baju zirahnya yang baru, merasa senang dengan kekuatan dan suara barunya yang ditemukan. Di kejauhan, Norn mengamatiku dengan tenang. Para pelayannya mendekat. Berbicara dengan cemas, "Nona, aku merasakan jiwa jahat mulai muncul. Aku takut perang besar akan segera terjadi." Di tempat lain, di sebuah desa miskin di bawah kekuasaan Bolton, keputusasaan menyebar. Para bangsawan menekan rakyat dengan hutang yang tak terbayarkan, lalu melarikan diri, meninggalkan kehancuran. Tidak ada pilihan lain, penduduk desa bersiap menjual rumah dan pergi. Ketika berita sampai ke telinga Lord Bolton, dia bersumpah akan membantu mereka. Tapi kemana mereka bisa pergi? Yang tersisa hanyalah sebidang tanah. Tetapi itu dihuni oleh monster. Dan begitulah, sekali lagi, mereka kembali mencariku. Pada saat itu, aku sedang mempersiapkan tantangan pertama, sejak resmi mendaftar sebagai anggota Guild Petualang.
aku dan para gadis memasuki hutan lebat yang penuh dengan monster. Mereka bertempur tanpa henti, menebas setiap makhluk di jalan mereka. Meskipun pepohonan tinggi menghalangi pandangan, KED memanjat untuk mengintai ke depan, memandu mereka ke arah musuh. Bersama-sama, mereka menebas setiap serigala yang mereka temui, membuka jalan lebih dalam, sampai mereka mencapai jalan yang menuju ke pemilik kegelapan. Koridor dipenuhi jebakan. Ketika aku secara tidak sengaja memicu salah satunya, batu raksasa meluncur ke arah mereka. "Lari!" teriak mereka, berlari sekuat tenaga sampai mereka berhasil masuk ke terowongan samping, nyaris lolos dari kematian. Akhirnya, mereka tiba di pemilik kegelapan, seekor naga kelas S yang sangat besar. Kehadirannya sungguh luar biasa. Mereka berpisah, masing-masing bergerak ke arah yang berbeda, untuk mengalihkan perhatiannya. Aku memanggil KED dan Titan. "Ambil belati itu. Pegang erat-erat." Dengan seluruh kekuatan mereka berhasil menahannya. Sementara aku dan yang lainnya melancarkan serangan gabungan dengan cincin dan senjata magis kami, naga itu meraung marah, tidak mau menyerah. Dengan satu ayunan kuat ia menyerang Titan, melemparkan raksasa itu. "Titik lemahnya, dia ada di sayapnya," teriak Sofia, memanggil Camellia. Aku memerintahkan kudaku untuk maju. Dengan kilat, kuda itu menyerang sayap naga itu. Aku menangkap kesempatannya, berlari ke depan. Tapi mulut naga itu menyala dengan panas. Ia akan melepaskan bola api yang menghancurkan. Kemudian, sebuah ide muncul di benakku. Aku mentransfer mana ke pedangku, mengisinya dengan listrik, dan menebas lurus ke dalam mulut naga. Bola api itu meledak di tenggorokannya, merobek monster itu dari dalam. Binatang itu akhirnya jatuh dan peti harta karun yang berkilauan muncul di depan mereka. Di tengah-tengah rampasan perang, aku menemukan permata langka, bahan yang bisa memberi energi pada banyak keajaiban alkimia. Ketika mereka kembali, Godwin, penguasa kota, memanggilku. "Bisakah kamu menggunakan sihir bumi untuk menyiapkan tempat bagi para pengungsi yang akan dikirim ke sana?" Tempat itu tandus, tanpa sumber daya. Jika mereka menetap di sana seperti sekarang, mereka akan hidup dalam kesulitan. Aku menerima tanpa ragu. Segera, ketika para pengungsi tiba, mereka terkejut melihat tembok tinggi yang telah mengelilingi tanah itu. Aku mendirikan mereka dengan sihirku, benteng untuk melindungi rumah baru mereka dari teror yang mengintai di luar. Kemudian, aku menemui mereka dan menjelaskan. "Aku membangun tembok ini untuk melindungi semua orang dari monster. Tempat ini sekarang siap, diperlengkapi dengan segala sesuatu yang mungkin Anda butuhkan. Bahkan para penjaga diberi istana besar untuk ditinggali. Wilayah pemukiman baru disiapkan dengan baik sehingga penduduk dari Bolton mulai iri kepada penduduknya. Banyak orang, bahkan harus merelakan rumah mereka hancur, agar mereka bisa pindah ke kota yang aku bangun." Pada saat itu, Sofia bertemu dengan seorang wanita muda dari desa, yang datang sendirian setelah kehilangan suaminya. Sofia berkata dengan lembut padanya, "Akan sulit bagimu untuk menghidupi dirimu sendiri. Jika kamu memiliki keterampilan lain, kami dapat mempekerjakanmu di tempat lain. Aku akan berbicara dengan majikanku untukmu." Wanita itu menjawab bahwa pemiliknya tidak lain adalah saya, pria yang membangun seluruh kota ini. Karenanya, Sofia membawanya untuk menemuiku. Namanya Mani. Aku berkata aku membutuhkan seseorang yang bisa mengurus semuanya di sini. Tetapi Mani, yang jatuh dalam keputusasaan setelah kehilangan, menolak tawaranku. Lebih buruk lagi, dia memutuskan untuk meninggalkan desa sepenuhnya, berkelana ke hutan sendirian. Saat itulah laporan sampai kepadaku. Monster sedang berkumpul dan bersiap untuk menyerang kota. Gerbang kota segera ditutup dan semua orang siap untuk bertempur. Masalahnya adalah Mani, setelah kembali, melihat gerbang kota tertutup. Dia terjebak di luar. Aku segera mendengar dari penduduk desa bahwa Mani menghilang. Di luar hutan, dua serigala sedang mendekatinya. Pada saat terakhir, aku berlari, meraihnya, dan menariknya ke tempat yang aman dengan sapuan cepat. Aku menjatuhkan kedua binatang buas itu hanya dengan satu pukulan. "Sungguh, gadis bodoh," bentakku. "Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tetap di sini?" Mani hanya bisa menatapku dengan mata terbelalak, bersinar terang. "Ini dia pahlawan sejati yang kucari?" Mau pikirnya, dipenuhi kekaguman. Dia menangis meminta maaf karena tidak patuh dan meninggalkan tempat aman kota. Sementara itu, di kerajaan Sudonia, istana bergejolak. Berita menyebar tentang kota baru yang diperkuat, yang tumbuh di dekat perbatasan Barca, lengkap dengan sistem pertahanan dan infrastruktur. Raja sangat marah ketika mengetahui bahwa itu dibangun oleh seseorang dari Bolton, dan kecurigaannya segera tertuju pada alkemis Takumi. Dalam kemarahannya, sang putri melangkah masuk untuk menenangkannya. "Jangan khawatir ayah, semuanya terkendali, ritual pemanggilan akan segera selesai." Anehnya, energi sihir dari ritual itu menyebar ke seluruh negeri dalam gelombang yang luar biasa, begitu kuat, sehingga bahkan aku dan semua rekan-rekanku dapat merasakannya. Aku terpaku ketika mengingat kata-kata Norn. "Aku telah campur tangan dengan waktu, dan memanggilmu setahun lebih awal dari yang lain.
Aku menyadari bahwa 1 tahun penuh telah berlalu sejak aku tiba di dunia ini di Sidonia. Elizabeth menyambut para pahlawan baru yang dipanggil. Sementara itu, Nor mengamati mereka dari kejauhan, matanya penuh kecemasan. Pelayan wanita itu berkomentar dengan terkejut. Mereka bisa mencapai peringkat A dalam waktu sesingkat itu. Bibir Nor mengerucut membentuk garis tipis. Dia bisa merasakannya. Para pahlawan ini sedang mempersiapkan sesuatu yang mengerikan. Para pahlawan itulah yang berkumpul di depan Elizabeth. Dia tersenyum bangga pada mereka. Sekarang kalian siap. Sudah waktunya dunia melihat kekuatan kalian. Mata mereka berbinar penuh semangat. Jangan khawatir Elizabeth. Kami akan mengibarkan bendera Sidonia tinggi-tinggi, dan dunia akan tahu siapa pahlawan yang sebenarnya. Ketika mereka bertanya, apakah akan ikut, dia tersenyum ceria dan mengangguk, menyembunyikan keraguannya. Jika aku menolak, mereka akan meragukanku, Dolph pikirnya. Kembali ke pemukiman yang kubangun di perbatasan Bolton. Kehidupan berkembang pesat. Penduduk desa menjadi pandai besi, pengrajin, dan petani. Kota itu ramai dengan energi, dan hatiku dipenuhi kebanggaan melihat mereka makmur. Di hutan, Sofia berlatih dengan penuh semangat, mengalahkan monster ini satu persatu. Saat itulah Kaede, seekor laba-laba, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia bergegas ke tempatku. Seekor monster aneh muncul saat aku berlatih, lapornya. Bentuknya seperti kadal. Dan makhluk seperti itu seharusnya tidak pernah ada di hutan ini. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Mereka mencoba mencari tahu mengapa monster-monster yang bukan berasal dari tempat ini muncul. Satu-satunya petunjuk adalah peningkatan energi sihir yang aneh, yang semuanya mereka rasakan 3 bulan yang lalu. Aku mengepalkan tanganku. Kata Pate Norn adalah kebenaran. Hal ini berkaitan dengan pemanggilan para pahlawan. Kekhawatiran menggerogotiku saat aku bertanya-tanya, apa sebenarnya rencana para pahlawan yang dipanggil itu. Malam itu, seorang penjaga kerajaan datang, memanggilku untuk misi baru. Ada rumor, kata penjaga itu, bahwa sekelompok pahlawan telah muncul di Sidonia. Aku mengangguk ragu. Pasti 3 bulan yang lalu. Penjaga itu berkedip karena terkejut. Bagaimana kau tahu? Sofia melangkah maju. Karena peningkatan kekuatan yang kita semua rasakan saat itu. Malam itu, aku berbaring merenung menatap langit-langit. Tolong biarkan para pahlawan ini datang untuk kebaikan, bukan kejahatan. Di Istana Sidonia, Raja berbicara dengan tegas kepada para pahlawan. Aku mempercayakan kejayaan Sidonia kepadamu. Biarkan seluruh dunia tahu bahwa kita adalah kerajaan terkuat. Akira dan Yamato tersenyum lebar, penuh semangat. Ketika mereka pergi, mereka melihat Akane mengikuti bersama pelayan pribadinya. Mereka mencoba menolak kebersamaan gadis itu, tetapi Akane tetap teguh. Dia adalah pelayan pribadiku. Kemanapun aku pergi, dia akan pergi. Setelah itu, aku tiba di kedai. Di sana, Hans menjelaskan secara rinci. Ini adalah para pahlawan yang muncul di Sidonia, katanya, memberikan deskripsi. Kemudian, dia menugaskanku dengan tugasku. Ini adalah misi pengiriman. Pape secara khusus meminta kelompok sayap merah Norn untuk menanganinya. Setelah itu, kita melihatku di rumah bersiap untuk misi baru. Mani mendekatiku, bertanya apakah dia bisa ikut. Namun, aku khawatir akan keselamatannya. Mani terus memohon padaku, bersikeras bahwa dia memiliki sihir bumi, dan pasti akan berguna, memohon padaku untuk tidak meninggalkannya lagi. Aku, dengan hati yang lembut dan tidak pernah mudah menolak, akhirnya berkata padanya bahwa pertama-tama kami perlu mendaftarkan dia, dan Rafa di kedai, dan kemudian aku akan mempertimbangkan untuk membawanya dalam misi di masa depan. Di sisi lain, di kereta yang membawa para pahlawan yang dipanggil ke Sidonia, suasananya sama sekali tidak nyaman. Kereta berguncang hebat tanpa bantalan, atau sistem peredam kejut apapun, untuk menenangkan perjalanan. Para pahlawan mengeluh keras, mengatakan bahwa mereka pernah mendengar kerajaan Barca memiliki kereta yang mampu menahan suara dan meredam guncangan, dan bahwa mereka seharusnya mengambil salah satunya. Percakapan mereka kemudian beralih ke banyak budak elf yang tinggal di Barca. Jelas bahwa Akira dan Yamato memiliki ketertarikan yang mengkhawatirkan pada para elf, memutuskan bahwa mereka akan menangkap para budak elf dan menjadikan mereka pelayan pribadi. Mendengarkan dengan tenang, Akane merasa sangat gelisah. Bertanya-tanya siapa yang bisa menghentikan bencana yang akan ditimbulkan oleh Akira dan Yamato di dunia. Sementara itu, saya datang ke guild untuk mendaftarkan Mani dan Rafa. Tiba-tiba, suara-suara keras dan teriakan terdengar dari dalam. Saya segera menyadari bahwa Akira dan Yamato telah tiba, dan niat mereka jelas jahat. Ketika seorang anggota guild mencoba menenangkan mereka, Akira meninjunya dengan keras di perut, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Setelah itu, keduanya menyatakan dengan arogan, "Tidak ada di sini yang setara dengan kami. Sebaiknya kalian semua mengikuti perintah kami jika tidak ingin mendapat masalah." Mata mereka kemudian tertuju pada Mani dan Sofia, dan para pahlawan segera menunjukkan minat pada mereka. Mereka meminta saya untuk menyerahkan kedua gadis itu.
tetapi saya dengan tegas menolak. Mereka tidak untuk dijual. Pergi dari guild ini segera. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Beraninya kau melawan kami, apa kau tidak tahu siapa kami? Teriak Akira dan Yamato, memerintahkan Mani dan Sofia untuk ikut bersama mereka. Kedua wanita itu menatap mereka dengan tajam dan menolak. Saya memberikan peringatan terakhir kepada para pahlawan agar mereka pergi. Dengan marah, Akira menyerang saya dengan pedangnya, tetapi saya berhasil menghindari serangannya, menggunakan sihir pemecah, dan segera menghancurkan tebasan pedangnya. Yamato kemudian mencoba melancarkan pukulan kuat, tetapi saya berhasil menangkap tangannya, dan melakukan teknik lemparan yang menjatuhkannya ke tanah. Akane, yang menonton dari dekat, terkejut dengan kekuatan besar saya. Akira, sama terkejutnya, tidak bisa mengerti mengapa pedang yang disebut pedang sucinya bisa patah. Kedua pahlawan bangkit, wajah mereka memerah karena marah. Kami adalah pahlawan yang dipanggil dari Sudonia. Apa yang telah kau lakukan tidak akan dimaafkan. Ketika mereka akhirnya menyerbu keluar, Akane buru-buru datang kepada saya, meminta maaf. Dia memperkenalkan dirinya, tetapi segera merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada diri saya. Saya tidak merasa seperti orang dari dunia ini. Saya memberi isyarat agar dia diam, berkata padanya, "Kita akan bicara nanti, habi koprois anatuimia ba sigorotu habi hadia. Hi tutu habia ma habi hadia tia abi hadia tia ma habi hadia risma habi hadia habia habiatia risma habi hadia," Napuli kata amannya. "Kita ma habi hatia dia velia dia tia habisa haba." Dan beruka dia, habi hadu habi hadia. Malam itu, Akane dan pelayannya menyelinap keluar dari pengawal mereka dan bergegas ke lokasi yang saya berikan. Sofia telah mengalahkan para penjaga, menjatuhkan mereka, dan mengantar Akane dan para pelayannya ke tempatku dengan aman. Ketika Akane duduk bersamaku, dia mengungkapkan, "Kemampuan Hai Huyan yang kumiliki membuatku tahu bahwa kamu bukan orang dari dunia ini." Aku menatap matanya dan menjawab, "Benar, aku sama sepertimu. Aku telah dipanggil ke sini." Para gadis di sekelilingku terkejut. Mereka baru saja mengetahui bahwa aku juga seorang yang dipanggil seperti para pahlawan Sudonia. Aku melanjutkan, "Aku akan menceritakan segalanya padamu, tapi kamu tidak boleh memberitahukannya pada siapapun." Semua orang kemudian mengetahui kebenaran bahwa Dewi Non yang legendaris telah memanggilku ke dunia ini. Meskipun semua orang membicarakannya sebagai Dewi legendaris, belum ada yang pernah melihatnya. Semua kekuatanku terungkap sebagai hadiah darinya. Aku menjelaskan lebih lanjut. Norn telah membawaku ke sini untuk melawan bencana yang direncanakan oleh kerajaan Sudonia. Akane kemudian bercerita kepadaku. Akira dan Yamato sedang bersiap untuk melancarkan perang melawan kota-kota tetangga kerajaan Sudonia. Aku menggelengkan kepala. Mereka tidak cukup kuat untuk melancarkan perang sendirian, tetapi Akane menjelaskan. Mereka sangat baik hati saat tiba di sini, tetapi aku yakin ada sesuatu yang dicampurkan ke dalam makanan mereka. Sesuatu telah mengubah kepribadian mereka. Aku selalu menggunakan sihir pemurnian dan cahaya suci pada makananku, itulah sebabnya aku tidak terpengaruh. Akhirnya, Akane mendekatiku. "Tolong Takumi, lindungi aku dan para pelayanku. Aku akan melakukan apa saja untuk membalasnya, tetapi tolong jaga aku tetap aman." Sebagai pria yang baik hati, aku setuju. Namun, tak lama kemudian, Akane meminta pelayannya Lulu pergi, tidak ingin membahayakan gadis itu. Aku menggunakan sihirku untuk membebaskan Lulu dari kontrak pelayannya. Tapi Lulu memeluk Akane, menyatakan, "Aku ingin selalu berada di sisimu, karena aku menyayangimu." Dan kemudian, ketika Akane makan bersamaku dan yang lainnya, dia menatap tajam ke makanan dengan kaget. Ini adalah makanan Jepang seperti di dunia kita. Kemudian, kami kembali ke kota yang kubangun, di mana salah satu penjaga menyadari sejumlah besar monster berkumpul, bersiap untuk menyerang. Pada saat itu, aku mengumpulkan para gadis dan berkata kepada mereka, "Kita tidak lagi membutuhkan perjanjian apapun yang mengikat kalian padaku." Para gadis menjadi sedih, berpikir bahwa aku akan meninggalkan mereka lagi, tapi aku segera menggelengkan kepala. Sebaliknya, aku tidak berniat meninggalkan kalian. Aku hanya ingin membebaskan perjanjian itu, karena aku ingin kalian berada di sisiku, bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai teman. Saat perjanjian menghilang, wajah mereka berseri-seri karena bahagia. Namun tiba-tiba, sebuah pesan datang. Aku dipanggil mendesak ke kedai minum dan harus segera pergi. Terburu-buru ke kedai minum, aku bertemu kepala kedai dan mengetahui bahwa monster telah menyerang kota baru yang telah kubentuk. Sayangnya, hanya ada 3 kelompok yang bisa melawannya. Mereka adalah unit Elang Norn milikku, Taring Harimau, dan kelompok ketiga yang terdiri dari para petualang wanita yang dikenal sebagai Bunga Merah, yang tampaknya cukup akrab bagi Taring Harimau. Aku segera mengumpulkan rekan-rekanku untuk Akane dan bawahannya di bawah perlindungan Titan Golem yang besar. Sebelum berangkat, aku menempa pedang khusus dari batu ajaib langka yang kami temukan di ruang bawah tanah sebelumnya. Aku memberikan 1 pedang kepada Sofia,
menyimpan satu untuk diriku sendiri, dan seluruh kelompok segera berangkat menuju kota. Dalam perjalanan, aku berusaha meyakinkan semua orang. Dindingnya sangat tinggi. Monster tidak bisa memanjatnya, tetapi kelegaan mereka berumur pendek ketika gerombolan monster tiba-tiba menyerang dari atas. Melompat dari kendaraan, mereka bertarung dengan ganas, menghabisi satu binatang demi satu tanpa henti. Ketika penjaga melihat aku dan kelompokku tiba, dia segera membuka gerbang untuk kami. Bersama-sama, kami bertempur sepanjang malam, menghabisi gelombang makhluk ini demi gelombang berikutnya sampai fajar akhirnya menyingsing. Penduduk kota bersukacita luar biasa. Aku tiba tepat waktu untuk melindungi mereka. Tanpa membuang waktu, aku mulai merawat yang terluka. Tapi sebelum aku selesai, seruan darurat kembali terdengar. Gerombolan monster telah mundur. Semua orang bingung. Pergerakan gerombolan itu sangat teratur, seolah-olah seseorang sedang mengendalikan mereka. Salah satu penjaga menjelaskan bahwa hal ini telah terjadi untuk sementara waktu. Monster akan menyerang, lalu tiba-tiba mundur, hanya untuk kembali keesokan harinya. Aku mengerutkan kening dalam. Satu-satunya penjelasan adalah, ada pemimpin tersembunyi di hutan, yang mengarahkan setiap gerakan mereka. Dan yang membuat mereka paling gelisah adalah waktunya. Serangan ini dimulai sekitar 3 bulan yang lalu, bersamaan dengan waktu ketika aliran mana aneh menyapu daratan. Menandakan pemanggilan para pahlawan ke Sudonia. Pemimpin Naga Merah berbalik menatapku. Suaranya tegas. Pertempuran melawan monster hutan tidak akan mudah. Ini bukan ancaman biasa. Sementara itu, di kerajaan Sudonia, berita sampai ke raja bahwa monster telah mengamuk, menyerang desa-desa di sekitar Barca. Alih-alih panik, dia tersenyum puas. Putrinya melangkah maju, matanya berbinar penuh ambisi. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Sementara Barca sibuk bertempur melawan monster, kita harus menyerang desa di sekitarnya, dan membakar semuanya. Raja mengangguk, menganggap rencananya brilian, dalam kekejamannya. Dan begitulah kami merancang rencana yang sangat jahat, mengirim para pahlawan yang dipanggil ke kota-kota di dekat Barca, untuk memusnahkan mereka. Kembali ke kota sekali lagi, aku menggunakan ramuan penyembuh yang kuciptakan, merawat setiap penduduk desa, tanpa melewatkan satu orang sakit pun. Kali ini, aku bertekad untuk mengumpulkan teman-temanku, dan mempertaruhkan nyawa masuk ke hutan, bertekad untuk menemukan pemimpin yang mengendalikan gerombolan monster. Dan begitulah mereka berangkat, hanya untuk berhadapan langsung dengan binatang-binatang yang telah disiapkan untuk menyerang. Pertempuran sengit lainnya pecah antara para pahlawan dan gerombolan monster. Pedang beradu, sihir membumbung tinggi, dan raungan bergema di seluruh angkasa. Sophia melesat ke depan, mencoba menjatuhkan semuanya sendirian. Namun, seperti sebelumnya, gerombolan monster tiba-tiba mulai mundur kembali ke hutan. Kemudian, raungan aneh dan menakutkan bergema di seluruh hutan. Mata mereka melebar karena ngeri ketika reptil raksasa muncul, menelan seluruh gerombolan monster yang mundur. Jelas sekali ini adalah pemimpinnya. Makhluk ular raksasa itu meluncur ke arah kami, tubuhnya membengkak dengan setiap makhluk yang ditelannya. Ketika ia menyerbu Sophia, menyemburkan air beracun, ia berhasil menghindarinya, tetapi dengan sapuan ekornya yang besar, ia melemparkannya, dan monster mengerikan itu berada di atasnya, siap untuk menghancurkannya. Di saat-saat terakhir, aku berlari, mengangkatnya, dan berlari. Jika Titan ada di sini, pertempuran ini akan lebih mudah, gumamku di antara gigitan gigi, tapi Sophia lolos dari pelukanku, menolak untuk mundur. Ia kembali berlari ke pertempuran, menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, serangannya hampir tidak meninggalkan bekas luka. Hewan itu melawan dengan ganas, menyemprotkannya dengan air beracun, tubuhnya membengkak, dan akhirnya, ia terhuyung-huyung ke tanah, keracunan, dan tidak berdaya. Ular itu maju untuk menghabisinya, tetapi gadis-gadis lain melompat masuk, bersama-sama menyerang untuk menjatuhkan monster itu. Kemarahan membara di mataku. Menggunakan cincin sihirnya, aku menggabungkan kekuatanku dengan Sophia, melancarkan serangan penghancur. Aku meraih pedang sihir yang kuberikan padanya, menebas sayap binatang itu, kemudian dengan pedang itu, aku menusuk monster itu. Tanpa ragu, aku berlari ke arah Sophia, mencurahkan semua manaku yang hampir habis untuk menyembuhkannya. Ketegangan terlalu besar. Penglihatanku kabur dan aku pingsan. Tapi Sophia menangkapku, memelukku erat saat mereka membawaku pulang saat aku sadar, dan kelegaan atas pemulihanku memenuhi ruangan. Adegan film beralih ke lokasi lain. Akira dan Yamato telah tiba di sebuah desa di dekat Barcola, menebas semua penduduknya. Setelah pertumpahan darah berakhir, mereka mengadakan pesta peringatan atas kemenangan mereka, atas monster-monster hutan. Sementara itu, di bawah langit malam yang tenang, aku mengungkapkan isi hatiku. Aku menyatakan cintaku pada Sophia. Ia tersipu saat ia menjawab dengan lembut. Aku ingin berada di sisimu dan tidak pernah meninggalkanmu. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Lord Barcola. Aku meminta Akane untuk tetap bersama mereka demi keselamatannya sendiri. Sang raja tidak setuju tanpa ragu. Lalu, ekspresi muramnya kembali saat dia mengungkapkan berita buruk.
Akira dan Yamato telah memusnahkan seluruh desa di dekat Barkula. Mendengar itu, Akane menundukkan kepalanya dengan sedih. Jika aku ada di sana, mungkin aku bisa mencegah mereka melakukan hal seperti itu. Segera setelah itu, Norn memanggilku lagi. Aku tahu mengapa kau membawaku ke dunia ini, kataku dengan tegas. Itu agar aku bisa melawan kejahatan dan tragedi yang akan disebabkan oleh para pahlawan yang dipanggil segera setelah mereka tiba. Dan aku bersumpah akan melindungi orang-orang di dunia ini karena aku sangat mencintai mereka. Dan tentu saja, aku tidak lupa janji yang kubuat padanya dalam pertemuan terakhir. Norn tersenyum lembut. Kalau begitu, tunjukkan padaku pahlawan. Tunjukkan padaku tekadmu, dan bagaimana kau akan mengatasi kegelapan yang akan datang. Begitulah akhir dari musim pertama ceritaku. Dan melihat perkembangan kejadian, peristiwa musim kedua pasti akan sangat legendaris. Jika kamu bersemangat tentang apa yang akan datang, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan, agar kamu dapat mengikuti peristiwa musim kedua segera setelah dirilis. Sampai jumpa di video berikutnya.